Shalom. Terima kasih Maulana Godang. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera, selamat datang buat kita semua. Sini rupanya ada Ibu Opung Andre. Saya tadi tidak melihat karena dia dingin. Oh, selamat datang nang baru. Tung torok do dengan tahu dang roade godang do haroa kehalangan na. Alai tawat to masuli madok mauliate bang kita di saluhut na. Ai ido hatane tu hatta sidok mauliate mahamu di saluhut. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca Mazmur 42. Ayat terakhir, yaitu ayat 12 sampai pasal 43 ayat 1 sampai 5. Amin. Saya lebih dahulu disusul oleh jemaat dan kita berganti-gantian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Ayat 1 mulai. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan berjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Itulah caramu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediaman. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. 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 Minggu lalu sudah saya sampaikan ini, tetapi sekarang saya mau sampaikan lagi, dan kita ikuti saja. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Memang dalam hidup ini kita sering tertekan. Tertekan oleh panasnya dunia ini. Ada masalah mungkin atau pergumulan hidup membuat kita banyak gelisah. Adong nagilisa ison, no?
Gilisa ruhamu amang noain manandang tertekado gudang do tekanan-tekanan di portibion amang inangkan gudang do nama bain rohata marsak manang susah dadanak nang naposo bulung rap dohot akka nama tua dohot opung-opung be sudedo mengalami tekanan nama ngulwon alai merlai-lai bedo akka persoalan na molo dadanak tertekat doi molo sodeleo jajan itu kan akan naposo bulung tertekat doi molo sais didas terus apalagi molo so nilean marhabi molo ni orang marhabi disuruh belajar akan persikola tertekat doi mana molo menghadapi ujian menghadapi guru na remeng do guru na tung sportif manang disiplin didabang musi aka tekanan cian pergaulan na dohot akan asing dobe terlumubi ma orang tua gudang do mengalami tekanan terlumubi mai taringot wakan na perlu narikot siganupari pasikolaho na kaya na konna marbunuh-bunuh sudah akan adong pangisi ni jabunai mangalehong mangat doh minum doh takkan na perlu siganupari tong doi ga bisa da tekanan di kita terlubobi mula adong musuh tetangga hob berjabu hob berbalok mula musuh do museon dan dengan rohana tuhita dohot on ga bisa da tekanan di permulutan apalagi mau nomor saya tidak itu kan apalagi mau nomor sahid adong rupani di pamatangon songon na gejal-gejal nani hol sohon setiap hari saya menggejal-gejal lah kasahidi gak bisa tekanan doon di bagasan permudutan itu kan Herianto Jonggor ma orang guru kau jonggor ya ke jonggor do perjamita. Seriusnya di mana we? Di saat kita tertekan dan gelisah, kadang kita membutuhkan orang lain. Membutuhkan orang lain menyemangati kita. Itu juga adalah perlu. Tetapi jangan lupa kita sendirilah yang sesungguhnya yang paling utama berpotensi sukses apabila diri kita sendiri yang menyemangati kita, yang membuat kita kuat dan bangkit. Bukan orang lain atau lingkungan bukan prioritas utama peranan mereka dalam hidup kita, tetapi peranan diri sendirilah yang lebih hebat sehingga kita bisa keluar dari segala yang menekan. Yang percaya katakan amin. Pemazmur ini adalah pelayan Bani Korah dan kelompoknya yang bekerja di dalam bait Allah karena mereka termasuk orang-orang yang berperan di dalam bait Allah, tempat sembahyang. Tetapi toh juga mereka mengalami tekanan. Kalau di dalam bait Allah itu ketika di masa Daud ada
38.000 orang yang melayani di kemah Daud di hadapan Daud Allah. 4.000 sinyer dan pemain musik. Banyak kali. Penerima tamu penunggu pintu 24.000. Itu ada dituliskan ya. Cari sendiri lah. Penyanyi, pemain kecapi, pemain rebana, penunggu pintu gerbang, bagian perkas, perabotan-perabotan, semua di total 38.000 orang. Belum 30. Padahal kemah Daud itu sederhana dan tidak terlalu besar yang bisa dibongkar-bongkar. Itulah makanya Daud terbeban untuk membangun bait Allah yang besar. Tempat itu diletakkan dan di sanalah umat Tuhan melayani, mempersembahkan korban. Dan salah satunya adalah yang menuliskan Mazmur ini temannya Daud, Bani Korah. Jadi hamba Tuhan adong do masalahna amanginang. Dah? Amin. Dan Tuhan hamba Tuhan ini jolol madoi. Tong do hamba Tuhan ini olo tertekan, olo mersahit, olo susah rohana. Nang pepelayan tong do dong tekanan di pergulutan. Alai kini bagasan tekanan-tekanan ini perjulu madirita membangun diri sendiri. Judas 1 ayat 20 berkata, Judas 1 ayat 20, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangun dirimu. Maka ketika kita pun tertekan, jangan terlalu berharap kepada orang lain, tetapi bangunlah dirimu dan berkatalah kepada jiwamu sendiri, jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup begini bunyinya, hai jiwaku. Ini terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup, FIY. Hai jiwaku, mengapa begitu murung dan berputus asa? Percayalah kepada Allah, aku akan memuji Dia lagi atas pertolongannya yang mengherankan. Ia akan membuat aku tersenyum lagi karena Ia adalah Allahku. Murung dan berputus asa. Apa kira-kira yang membuat pemazmur murung dan berputus asa? Ayat 1 berkata, berilah keadilan kepadanya, karena dia tidak mendapat keadilan di dalam hidupnya. Mungkin dia sedang berperkara, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Jadi dia punya musuh, punya perselisihan dengan orang, kaum atau keluarga atau suku atau kelompok atau golongan yang tidak saleh, yang tidak takut akan Tuhan. Berarti orang jahat, gelap. Jadi musuhnya kegelapan. Makanya dia tertekan. Karena di dunia ini banyak musuh kita. Kita bikin ini salah, kita bikin itu salah, bikin itu salah. Padahal kalau orang menghalang-halangi kita, kita diam saja.
Kita kan nggak protes dengan apa dibuat orang sama kita. Diam saja kita kan. Tapi begitu kita sedikit mengganggu mereka, padahal kita tidak mengganggu, sudah diprotes, sudah dikritis, sudah ditayangkan di dunia jagat raya. Amin. Lihatlah gereja kita ini kan, di sana ada pohon tumbuh sampai bahannya naik ke sini, di belakang tuh sampai pohonnya udah didorong-dorong ini. Diamnya kita. Mana mau kita bikin di Facebook? Mohon petunjuk penilaian seluruh dunia tentang pohon ini. Mana ada kita buat begitu kan? Diamnya kita. Tapi begitu kamar mandi kita begitu, yang belum siapnya itu kan. Makanya saya sudah pesan batu bata. Biarpun uang dari gubernur belum cair, biar tembok saja lah bikin kamar di belakang. Sampai di Facebook tersebar. Untung mana merdongan ada Facebook naik. Jadi pemazmur ini pun menghadapi sebuah kaum, sebuah kelompok, sebuah keluarga yang tidak saleh. Dialah kawannya berselisih. Maka dia pun mengalami tekanan dalam dirinya, dan dia berkata kepada Tuhan, berilah keadilan kepada aku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impian musuh? Nah sekarang mungkin Bapak Ibu ada tekanan-tekanan, persoalan-persoalan dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa persoalan Ibu Bapak, sakit penyakitkah, atau nasradong hepenkah, atau lain-lain sebagainya. Banyak kerinduan-kerinduan kita. Sekarang bagaimanakah kita menyelesaikannya? Kita baca ayat 3. Inilah penyelesaiannya. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Jadi Bapak Ibu, kemana kita bawa semua persoalan kita? Kemana? Ke gunungmu yang kudus. Di saat kita mengalami tekanan, kita mengharapkan Tuhan menuntun kita untuk mendapat jalan keluar. Artinya supaya Tuhan menuntun kita mendapatkan jalan keluar. Dan jalan keluarnya adalah ada di gunungmu yang kudus. Bukan di gunung Simarbanatuk. Jadi saat kita tertekan, pertolongan akan kita dapat di gunungnya Tuhan. Bukan di gunung Simarjarujung, atau di gunung Bukit Barisan, atau di gunung Kidul, atau di gunung Kuawi. Tapi di gunungnya Tuhan. Jadi pemazmur ini kan pelayan dia. Dia sudah tahu di mana jalan keluar.
Tetapi dia masih berdoa, Tuhan suruh terangmu, suruh kesetiaanmu supaya aku dituntun. Gimana? Dibawa ke gunungmu yang kudus, ke tempat kediamanmu. Karena Bapak Ibu, kalau tidak dituntun Tuhan kita datang kepada Dia susah. Kalau bukan Tuhan yang menuntun kita datang padanya, susah doi gabe perkilo doi di ngoluna. Gabe tersiksa doi mau roh Tuhan. Gabe hamamago do di rohanai namar minggui. Moloso disuruh Tuhan, moloso di pareta Tuhan, gabe hamamago do di mana? Gabe penderitaan do di mana? Anu batuhani na naik tu gunung itu hani yetong doi gabe sada persorio di nguluna. Moloso disuruh Tuhan. Ale postur aku makar kita di sono sudah akan disuruh itu waduh kita kan makanya ada orang nama dohodok itu kan namanya sudah do semangat masih horor kan ala disuruh Tuhan atau gimana romar minggu halai molo napak saat do dan disuruh Tuhan do wanita roh kudus manure mana sehon nama roh Tuhan mo jangan sampai tadi pedito nah malasan ini kita minta ulani terus alai molo na dituntut Tuhan dari mana dituntut Tuhan tula ibe terus jalan pedito terus dari perlakuan ima terus ala Tuhan tuh menuntun dia. Jadi ini pergumulan Tuhan, pergumulan kita supaya betul-betul Tuhan yang mengingini kita masuk ke rumahnya. Diri yang tai kolido no perlu Tuhan suruh mau Tuhan tuh. Unang tanyang tanggodang mengido hebeng Tuhan. Amin. Unang mau mengido hebeng hutu waktu tetanyang tanaga jangan, ido kan? Ngejalan tanyang tanggal taring waktu hebeng lu tak kamu masuk alai mau untuk hal rohani untuk hal-hal rohani tanyang tak sekedar tang roilu alai mau taring waktu akka ni portibion untuk bari lulu ita sampai keluar momon orang muru juga mau mangin anda. Firman Tuhan kan mengajar, menegur, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Tetapi saudara kita ini, Bani Korah ini doanya supaya disuruh terangnya itu datang kepada dia, kesetiaan Tuhan itu datang kepada dia, supaya aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, mempersembahkan korban. Karena menghadap Allah, rumah Allah, sukacitaku dan kegembiraanku. Jadi ya bagaimana Ibu Bapak? Jawabannya adalah saat kita tertekan, kita harus berdoa. Amin. Berdoa. Jadi mempersembahkan doa kepada Tuhan. Dan doa yang benar-benar doa yang disuruh oleh Tuhan. Yang didorong oleh Tuhan untuk kita mengatakannya. Jadi bukan keinginan kita sendiri. Tetapi keinginan-keinginan kita sama dengan keinginan Tuhan. Jadi doa itu harus menjadi kegembiraan kita. Doa itu harus menjadi sukacita kita. Itu harus menjadi sukacita kita. Bukan persoalan kita, fokus kita. Tetapi fokus kita adalah datang ke rumah Tuhan bersyukur. Amin. Jangan fokus
fokus kepada masalah kita, tetapi fokuslah kepada bersyukur. Bersyukur, ganti cara doamu. Saya baru-baru ini ada lihat postingan siapa si Melpa ya, baru tasoit. Saya juga membaca postingan-postingan firman Tuhan. Ganti pola doamu. Mulai para kamu lo tambah mal Facebook para kamu tuh dapat penting. Nambah mekel loko kamu. Ganti pola doamu. Ya, begini artinya banyak bersyukur. Itu kan enang Pak Andre kan? Ya, enang apa tori hafal tuh. Ada pemilina. Iya itu. Jadi pemazmur ini pun begitu kan? Sudah tertekan, bahkan dia sudah menyemangati jiwaku jangan gelisah. Tetapi ketika dia gelisah, dia mau datang ke rumah Tuhan bukan untuk mau menyelesaikan masalahnya, tapi untuk bersyukur. Dia bersyukur. Kenapa kita bersyukur, Ibu Bapak? Ya karena memang Tuhan pun sudah menyelamatkan kita, Ibu Bapak. Mati dia sudah mau. Sudah mati dia terpajal di hawa silam. Dia mau menjadi manusia hanya untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia, yaitu Yesus? Bagaimana mungkin anaknya pun sudah diberikan? Maka kita bersyukur sajalah. Amang inang, amin. Bersyukur. Unang narohamu moloron na tu gareja da hudok kon narohakon gabi sodako tanang soy dok kamu petahoy ngai boto Tuhan ini amang inang. Haleluya. Nah penting banyak bersyukur menyembah, bersyukur saja. Allah nang tardok manang jadi mau lihat motor Tuhan ini. Pasuma ibaro gareja molo song dia muda mau lihat saya sudah kon permintaku proposalku so baik dapat. Ngai boto Tuhan ini nih. Amin. Jadi bersyukurlah. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kita telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, Ia yang adalah kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Itulah. Isi Allah ndak gede fokus asama mora kita isi Allah. Garis 2 sinambere solo asama mora iba fokus makan Allah kan. Ala itu hatta Yesus tu hatta Allah. Gabi marsikor mana gabi marfokus marang hina salang-salang asa hita marpahelam. Salang-salang imani hawa pilor silang telanjang diri sini. Malu orang na salang-salang. Ale rela doi mana dipermalukan, diejek-ejek, dihina-hina. Asal nang baiklah kita di portibio. Asa sangap kita sulit. Tinor horni pengorbanan lain. Jadi ada urut tadi, jarot tadi mesti on. Bersyukurlah. Yesaya 56 ayat 7. Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah ini. Jadi semua permasalahan kita, tekanan-tekanan kita bawa kepada Tuhan dalam doa. Kita datang ke gunungnya kudus, ke tempat kediamannya, berdoa, dan doa itu
harus menjadi kegembiraan kita, kesukaan kita, sukacita kita. Doa. Orang yang sukacitanya doa, dia akan kuat walau mengalami tekanan. Ya, tapi lihatlah orang yang gak suka berdoa. Sedikit saja songon putri malu kan, kalau digoi otik to nih, kan? Kita udah putri malu, sugai-sugai, lalu amon udah kisahnya. Kepamu tuh harus begini nih, akurno. Tapi orang yang sukacitanya doa, kesukaannya doa, kegembiraannya doa dan ibadah, wow, aman. Dia menjadi rumah doa. Hidupnya menjadi rumah doa. Tang mebiar dia. Tunggu pe permasalahannya dan boy berubah. Rohaninya. Amin. Jadi harus doa menjadi kesukaan kita. Ngabuang ngatam yang noen kesukatan tapos siya jari manginang martamiyang memang ida na martamiyang o nalay sa butul na managborat sa butul do nagborat iya atau marpikir itu berdua habis jabuku halong nongain na kan. Kalau berdua naon dua jom boleh sana naon ngasahit non sarate. Sujir begitu bahkan firman Tuhan berkata lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di pintu gerbang rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. 1:1000. Kesukaannya doa, kegembiraannya doa. Nah, inilah doa, kerinduan daripada Bani Korah, Mazmur, supaya dia dibawa oleh Tuhan ke gunungnya yang kudus, supaya terang Tuhan dan kesetiaan Tuhan itu menuntut dia ke gunungnya yang kudus. Karena apa? Di gunungnya yang kudus ada kesukaan. Ini ayat 7. Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa, kata Tuhan, ke gunungku yang kudus, dan aku beri kesukaan di rumah doaku. Jadi di mana kita mendapat kesukaan? Di saat kita tertekan, bahkan sampai dilojotkan kita, didoltuk oleh iblis lewat masalah kita, ditekan. Jalan keluarnya adalah Tuhan membawa kita ke gunungnya yang kudus. Disitulah kita diberikan kesukaan di rumah doaku. Anak gudang lu coba marukin mulia iazak martamiyang. Marukin. Kalau kami sataran tiap Sabtu orang lu kami ibadah doa. Sipata orang lu asik roha. Di samping jebui orang lu berdoa, kami berteriak-teriak. Kalau isi jauh dari mana? Berhadi kan? HP wifi na bisa gereja do. Alay berhadi dengan roh. Suna pola marong posisi minggu kan? Ngai waktu kali si bawa aku deh. Aksi dorong si patah, HP si patah. Roh pasturi, macalo tomat, macalo awang. Jadi wah, selalu. Iya kan? Ini rumah doa bukan kesukaannya, tapi dituntut Tuhan di rumah doa. Di rumah doa ada kesukaan, tapi tidak suka. Di sifata, oh mak, sekian poni masa lo tong matol masih tadi kok. Ayo berdua besoro. Secara manusia cik doroha.
Lumayan dengan sisir panggulun na misalnya kan. Ayo tong dope. Hute tanggan. Wifi na gratis do terus. Soya mabayar alay. Gawin mo bayar tayo martanya. Jadi morak 2 hari hono jol berdua. Acik unu manari mangariwan. Ay wamat to ngasutabu berdua. Moro sa suruh Tuhan. Alain oleh suruh Tuhan dari mana berdua. Doa itu kesukaannya, kegembiraannya. Dia jadi rumah doa, maka segala tekanan apapun yang menimpa tak akan mampu menyurutkan semangat. Doa itu Bapak. Amin. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Kita khawatir karena ada tekanan-tekanan, tetapi kita tidak suka berdoa. Di saat kita khawatir, ada keinginan, bawa semua dalam doa. Nyatakanlah dalam segala keinginanmu dalam doa dan permohonan. Itu doa. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Jangan hidup kita menjadi sarang penyamun. Orang yang tidak menjadi rumah doa, dia menjadi sarang penyamun. Makanya Yesus marah. Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi suruh mulai dari penyamuk. Jadi si patah ada manginangon doa hamil kepediton acik rohai bagas. Nyari ho berdua to marukil habe mau pesta nyari ho gue saya dia habis sebengan manuhor rodang manuhor kacang manuhor jelly manuhor ale-ale habis dua kali mau berdua sana membayar kali pun mau hiar lo habe dalam doa ini sebetulnya dong jawaban di doa ini doa manginang jelas di dok kondisi nyata dalam segala hal keinginanmu dalam doa. Anda tertekan, datang berdoa, katakan saja apa di hatimu dalam doa. Tetapi saya percaya kita semua akan digerakkan oleh Tuhan. Datang ke gunungnya, berdoa, berdoa dan berdoa. Amin. Ya, supaya kita bebas dari tekanan, supaya kita jangan ditekan oleh iblis. Supaya kita kalahkan iblis lewat doa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Unang horas slogan ini tak warna. Tasulam dijabut tadi tasulam. Ilakotton habe lagi ulahun. Karena ini ang manulang disulam bagak Jakobus 4 ayat 17 disulam menjadi semboyan di keluarga itu, tetapi tidak mau berdoa, enggan berdoa, tidak percaya. Lewat doa kita semakin percaya kepada Tuhan. Iya, banyak kita berdoa semakin kita percaya kepada Tuhan. Mengapa orang gelisah? Karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Itulah makanya Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, tetapi percayalah kepada Allah, kata Yesus. Percayalah juga kepada aku, kata Yesus. Karena murid-murid gelisah. Jadi mengapa gelisah? Mengapa tertekan? Karena tidak percaya. Jadi banyak kita berdoa, makin banyak kita percaya kepada Tuhan. Di saat kita banyak berdoa, roh kita kuat.
Seperti di saat kita banyak makan makanan bergizi, banyak makan daging, maka kita kan merasa kuat ibu bapak kan. Molo mersahit kita, sahit tipus misalnya. Saran dokter, ikon lama cacing indah kan? Cacing anu dijual di satarane itu buat Cina. Alamu sup ni biang, alamu mesti jagal biang. Tahila lama, molo kita alang jagal lagi, merasa lu hamu amang kuat, merasa kuat kan? Jadi molo kita asa merasa kita kuat pertujuta, banyak berdoa, baca firman Tuhan. Kita jahat firman Tuhan, terenungkan doa martamiat kita dengan setia, maka kita kan merasa, kudeli ku rasa bah, kudeli rohku bah. Aku kayaknya hari ini kok mantap kali ku rasa imanku, bisa merasa. Jadi ada kekuatan yang bisa kita rasakan seperti kita makan capcay, sangsang dan pangsit. Kita makan itu sekali 2 hari, maka wajah kita pun akan berseri-seri dan bersinar-sinar. Itu kan namang lay marihot. Rohamu satkar lay walang pangsin. Mau nao kebengmu mampir oleh hujamu. Betul lo lay roh oleh dah. Bos si marihot elah kita malang pangis. Alana kita kan narasa doang itu kan. Pernah cemburu nalay dah. Baik makan bergizi, kita merasa tubuh kuat. Banyak berdoa, banyak beribadah, banyak mendengar membaca, melakukan firman, kita juga akan merasa roh kita kuat. Sehingga bila kita sudah kuat, apapun yang menekan itu terpental, tersingkir semua karena kita kuat. Mari kita berbangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan.